Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Betul ya? Wa ma anzalna, dan tidaklah menurunkan oleh kami ala qaumihi, atas kaumnya laki-laki itu, yakni Habib An-Najjar, min ba'dihi, dari sesudah kematiannya Habib An-Najjar, min jundin, daripada bala tentara, minas samai, dari langit, wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami itu menurunkannya. Ay wa ma anzalna ala qaumi habibin ba'da mautihi jundan minas sama, yakni tidaklah menurunkan oleh kami atas kaumnya Habib An-Najjar sesudah kematian Habib An-Najjar jundan, akan bala tentara besar, minas samai, dari langit, liyuhliku qaumahu, agar membinasakan oleh bala tentara besar itu akan kaumnya Habib An-Najjar. Ma kunna naf'alu hadzal amra fi ihlakihim kana aisara indana mimma yadunnuna. Ma kunna naf'alu, betul itu ma kunna. Coba saya lihat, kitab saya hilang nih, nggak ada catatannya, nggak kelihatan. Oh iya. Ma kunna naf'alu, adapun apa-apa yang adalah kami, yaitu memperbuat akan ini urusan pada membinasakan mereka, kana aisara indana, yaitu ada lebih mudah di sisi kami, mimma yadunnuna, dari apa yang mereka sangkakan. Summa bayyanallahu ta'ala sababa ihlakihim, kemudian menjelaskan oleh Allah Ta'ala akan sebab kebinasaan mereka kaumnya Habib An-Najjar. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, in kanat illa sayhatan wahidah, tidaklah dia melainkan yaitu satu teriakan yang satu. Faidahum khamidun, maka tiba-tiba mereka itu mati, yakni soha Jabrailu alaihi salam bi amrina sayhatan, yakni berteriak oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan perintah kami akan satu teriakan. Famatu jami'an, maka mati mereka semuanya. Hadhihi uqubatuhum fid dunya, ini adalah balasan mereka di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan daripada tafsir surat Yasin, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Disinilah manusia harus memahami bagaimana seorang muslim harus menjadi pribadi Yasin. Begitu. Seorang muslim harus menjadi dai, penyeru kepada kebaikan, apapun strata dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan surat Yasin ini di antara kehebatannya
Orang kalau mengalami kesulitan hidup, lalu dia duduk memohon kepada Allah dengan membaca surat Yasin 4 kali, dia tak berhenti, yakni sekaligus begitu. Lalu dia minta sama Allah hajat apa dia, makalah Allah bakalan beri. Itu kehebatan surat Yasin dari sisi rahasia. Nah, kajian kita malam hari ini mau menutup pembahasan Habib An-Najjar. Bila di Antokia itu kemudian diutuslah para utusan untuk mengajak orang menyembah Allah. Lalu kemudian ada seorang soleh namanya Habib An-Najjar menyampaikan kebenaran dakwah Rasul itu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, dan seterusnya. Maka Habib An-Najjar menyampaikan, membela kebenaran utusan itu. Malah akibatnya Habib An-Najjar membela kebenaran, menyampaikan misi kebenaran Rasul. Akhirnya Habib An-Najjar malah dipersekusi. Akhirnya Habib An-Najjar dibantai, dibunuh, dicincang, dibelek-belek dia punya badan. Sampailah beliau meninggal dunia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kata Habib An-Najjar, coba kaumku tahu. Jadi kerinduan orang-orang soleh itu ketika dia dizalimi luar biasa. Mereka selalu memohon kepada Allah biar orang dikasih hidayah. Itulah orang-orang saleh. Coba kaumku tahu, kata Habib An-Najjar, sebab apa Allah ampuni aku, Allah muliakan aku. Jadi kami memohon kepada Allah supaya Allah maafin kaumku. Walaupun aku sudah dizalimi kayak begini. Begitulah Habib An-Najjar. Moga Allah maafin kesalahan mereka. Begitu. Moga Allah muliakan mereka sebelum matinya, sebagaimana Allah muliakan aku. Jadi impian orang soleh itu selalu berkeinginan agar orang-orang itu mendapatkan hidayah. Orang-orang soleh. Jadi wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Emang begitu. Lalu lanjutannya, bagaimana sesudah Habib An-Najjar itu wafat? Apakah di Antokia itu kemudian diutus Rasul sama Allah, dikirim bala tentara besar karena telah membantai 3 Rasul, lalu 1 ulama yang dibantai? Kan Rasul 3. Begitu, inna arsalna ilaihi musnaini fa'azzazna bisa lis 3 ditambah Habib An-Najjar 4. Bagaimana Habib An-Najjar, seorang muslim yang berupaya amar ma'ruf nahi mungkar, luar biasa akibatnya dari masyarakat Antokia kala itu dalam tafsir Yasin. Luar biasa. Masyarakat Antokia malah orang yang menegakkan
daripada amar ma'ruf nahi mungkar dicincang-cincang. Habis dah. Tapi apa kemudian, apakah Allah mengirim malaikat dari langit untuk nyerbu daripada itu orang Antokia? Sebagaimana perang Badar terjadi, di mana disokong oleh para malaikat Allah terjun. Di Badar itu ada namanya Masjid Al-Arish. Masjid Al-Arish. Ini masjid di Badar. Ini abak kita ini udah nyampe ini di masjid ini, Pak Haji Suprani. Jadi di Badar tuh ada Masjid Al-Arish. Disitulah malaikat pada turun dan bantuin bagaimana orang-orang kafir Quraisy hendak menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan 313 lawan orang kafir 1000. Menang. Nah, pertanyaannya, apakah Habib An-Najjar ini kemudian diturunkan bala tentara dari langit? Allah jelaskan, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Kata Allah, sesudah kematian Habib An-Najjar, dipersekusi, dicincang, di luar biasa, disalib, dipotong-potong, mutilasi badannya, mati, tidaklah kami turunkan bala tentara besar dari langit untuk menghantam kaumnya. Tidak. Kaumnya Habib An-Najjar tidak kami turunkan itu, tidak. Kata Allah, kami tidak turunkan sesudah kematian Habib An-Najjar bala tentara dari langit untuk membinasakan kaumnya Habib An-Najjar. Tidak. Sebab terlalu besar begitu. Untuk membinasakan satu kaum tidak perlu menurunkan malaikat-malaikat banyak ke muka bumi menghantam itu masyarakat Antokia yang telah mempersekusi Habib An-Najjar yang amat sangat sadisnya. Masyarakat Antokia luar biasa zalimnya ama ulama, tapi lah Allah tidak turunkan malaikat untuk menghantamnya. Kata Allah, yang kami perbuat untuk membinasakan mereka itu amat sangat mudah dibanding daripada apa yang mereka sangkakan. Bagaimana caranya Allah menghantamnya? Orang-orang yang telah zalim kepada ulama ini, in kanat illa sayhatan wahidah, hanya satu teriakan saja, satu suara besar. Apa itu teriakan? Macam-macam bentuknya. Bisa aja gunung meletus yang akhirnya lahar panasnya menimpa. Bisa saja cara Allah menghantam orang-orang yang zalim itu dengan ngirim banjir besar, bas, habis semuanya. Bisa saja. Macam-macam caranya Allah. Tak perlu nurunin malaikat. Orang satu malaikat aja udah cukup. Yang namanya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril, saudara, kalau sudah teriak nih malaikat Jibril, itu teriakannya gunung jadi meletus. Kalau udah teriak malaikat Jibril, keluar daripada gunung itu lava pijar, turun batu-batu panas, turun air, menyapu bersih. Itu kalau udah Jibril teriak, satu kampung bisa hilang. Itu Jibril kalau udah teriak. Enggak usah pakai banyak-banyak, kata Allah.
Maka kemudian itu saudara, Habib An-Najjar wafat itu, kemudian Antokia diteriaki oleh malaikat Jibril, diperintah oleh Allah di gerbang daripada kota Antokia, habis semuanya. Gunung meletus di Antokia. Meletus adalah ulama menyebut dekat Itali itu namanya ada Pompai namanya daerah. Itu gunung meletus. Benar-benar meletus. Orang yang dengar doang suara dentuman gunung itu modar, mati saking kencengnya itu. Suara gunung tuh meletus, nibanin masyarakat Antokia. Muanya nibanin masyarakat Antokia, ketiban itu ratusan tahun. Gunung itu meletus kurang lebih 79 tahun Masehi. 79 Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, lalu kemudian gunung itu meletus. Bisa diungkap itu sejarah. Meletus, mati, sampai menjadi kalau sekarang masuknya ini wilayah yang kena meletus dari Antokia itu mau sampai ujung semenanjung Itali. Itu bisa dilihat menjadi tempat turis. Ada orang lagi di pasar mati, ketiban daripada tanah, udah gak bisa ngapa-ngapa. Ada orang lagi di pasar, ada orang lagi jalan, lagi mandi, maka banyak itu gambaran-gambaran kayak begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika marah, ada ulamanya dizalimi, itu tidak menurunkan daripada badanantara dari langit, tidak. Cukup Jibril saja. Jibril teriak, udah kocar kacir. Orang berpikiran tidak bakalan ini ribet. Jujur itu lebih mudah, jujur lebih simpel. Tapi bohong ribet, kudu bebelit-belit. Makalah ini daripada Habib An-Najjar ini, Masya Allah. Betapa kisah daripada surat Yusuf alaihissalam yang udah kelewat karena kita surat Yasin. Surat Yusuf itu menggambarkan satu keluarga, namanya keluarga Yakub alaihissalam. Satu keluarga. Bagaimana Yusuf kemudian itu dizalimi. Nabi Yusuf alaihissalam diceburin dia ke sumur. Datang kepada abahnya bawa dia baju dilumuri darah kambing. Dikasih sama abahnya, Ba Yusuf dimakan apa? Iya, serigala. Ini, Mbak. Abahnya bingung. Kan udah saya bilang jangan dibawa ke situ. Ente bilang ngajak main bola dijaga. Iya maafin, saya asik. Jadi Yusuf akhirnya jadi makan serigala ini, Mbak. Nangis dah. Matanya dikasih bawang putih sama bawang merah. Kan netes ya. Pura-pura apa? Pura-pura apa? Iya nangis. Nangis. Cuman Yakub ya sadar. Ini bagaimana ya? Yusuf dimakan serigala, darahnya kayak begini, nggak amis ya darahnya. Bek, iya bajunya kagak sobek lagi. Ini dimakan serigala apa kagak? Dirangkailah, kalau bohong tuh ribet, ngarang begini, ngarang begitu, macam-macam karangan. Itu dibuat-buat untuk membuat orang percaya. Tapilah kebohongan daripada saudara-saudara Yusuf ini tetap saja, biar ribet kayak apa direkayasa, kebenaranmu tetap kebenaran. Tidak bisa ditutup-tutupi. Tapi panjang proses itu menuju sebuah kebenaran itu. Enggak langsung, enggak. Kebenaran Yusuf tidak dibunuh, ada, tapi menggambarkan itu begitu.
Ini menjadi peringatan daripada cerita Habib An-Najjar. Jangan dianggap sejarah tidak berulang. Bisa saja, karena Al-Quran itu adalah kalam abadi. Al-Quran itu adalah kalam suci. Jadi bisa saja akan berulang, tapi dengan kasus dan orang yang berbeda. Tapi ceritanya sama. Begitu ceritanya. Itu kayak begitu. Jadi bagaimana digiring opini kala itu supaya orang percaya bahwa Yusuf dimakan serigala. Begitu luar biasa opini yang dibuat. Berita ini, berita itu dibuat dengan luar biasa oleh keluarga Yusuf, oleh anaknya Yakub, untuk menggiring orang percaya bahwa ini dimakan serigala. Tapi kebenaran adalah tetap sebuah kebenaran. Sulit orang Yakub mau percaya, bingung. Ini kalau dimakan serigala tapi bajunya nggak robek, bingung juga. Tapi beritanya viral, bingung itu Yakub ngadepin kayak begitu. Nalarnya nggak bisa terima, nalarnya. Tapi begitulah kisah-kisah dalam Al-Quran itu selalu ditampilkan. Demikian dengan kisah daripada persekusi ulama namanya Habib An-Najjar. Habib Rizik, Habib An-Najjar. Ini namanya Habib An-Najjar. Najjar itu tukang kayu. Tukang kayu. Alim soleh, ahli ibadah, selalu menegakkan kebenaran, menentang Habib An-Najjar kezaliman demi kezaliman. Tapi dipersekusi luar biasa Habib An-Najjar. Tapilah kemudian itu Habib dibunuh, Habib An-Najjar. Wafatlah Habib An-Najjar, dicincang luar biasa. Tapi kemudian itu dikirim pada bangsa itu dengan mendolimi ini teriakan yang amat sangat luar biasa, menjadi kocar kacir, bingung mau ngomong apa ini. Akibatnya in kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Dianggap girang dengan mempersekusi Habib An-Najjar. Luar biasa masyarakat kala itu tepuk tangannya ketika Habib An-Najjar sudah bisa dipersekusi. Sudah ditangkaplah Habib An-Najjar, dicincang, dibunuh, dimutilasi. Habib An-Najjar girangnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? In kanat illa sayhatan wahidah. Jibril teriak. Kalau udah Jibril teriak, banyak kemudian itu datang banjir besar. Gunung pun juga mengeluarkan lahar pijar, lahar dingin turun. Ini bagaimana ini, bagaimana ini musibah belum habis, datang lagi musibah ini, datang lagi musibah ini, bingung menghadapi itu. Fa idzahum khamidun, mati. Akhirnya mereka mati tertiban daripada teriakan Jibril dengan lahar pijar ini yang luar biasa. Lahar panas turun, lahar dingin, atik semuanya banjir gara-gara kayak begitu. Dan ini ayat menunjukkan kepada kita memang hidup di dunia serba ujian. Menegakkan kebenaran itu tidaklah gampang. Selalu ada saja yang mengganggu.
Siapa yang mempersekusi daripada Habib An-Najjar ini? Masyarakatnya, kaumnya Habib An-Najjar, sebangsa sama dia, setanah air sama dia, yang mempersekusinya. Begitulah yang terjadi daripada Habib An-Najjar, yakni soha Jabrailu alaihi salam bi amrina sayhatan famatu jami'an. Malaikat Jibril alaihi salam teriak. Ketika sudah teriak, muncullah gunung meletus luar biasa, mengeluarkan lahar panas, banjir bandang di mana-mana, mati semuanya masyarakat Antokia. Tinggal cerita di tahun 1700-an Masehi baru digali itu daerah. Banyak itu orang-orang dulu pernah ada kehidupan di masyarakat ini. Ada di Italia. Ulama bilang begitu. Menjadi tempat turis melihat ada orang nih, orang ngumpul, ada bocah, ada ini, pasar, macam-macam. Digali itu bumi, ada lengkap. Gara-gara kayak begitu. Gara-gara. Kenapa? Karena zalim kepada ulama. Zalim. Dan memang muslim harus menjadi pribadi yasin. Dakwah. Kita harus dakwah. Bagaimana dakwah kita? Sebisa kita dakwahnya. Sekarang media dakwah banyak. Ada Facebook, ada WA, ada Twitter, ada Instagram, macam-macam. Itulah lahan dakwah kita. Sampaikan kebenaran demi kebenaran. Kalaulah kita diam aja, makalah kebenaran akan tergulung oleh kebatilan. Dan yang bakal rugi adalah kita. Rugi kenapa? Mati tetap mati. Sebab syarat mati bukan karena didolimi. Syarat mati bukan karena penyakit. Syarat mati bukan karena tua. Syarat mati karena hidup. Maka siapapun yang hidup pasti bakal ngalamin mati. Cuman matinya kenapa? Itu begitu. Oleh karena itu kita harus dakwah, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebenaran sebisa kita. Digunakan itu buat yang baik-baik. Medianya banyak. Kalaulah kita orang masa bodoh, maka rugi. Allah itu ngasih senjata sama kita bukan pistol. Ngasih senjata sama kita bukan bedil. Tapi kasih itu juga senjata kita dakwah, menerangkan keluhuran Islam, menerangkan kebaikan Islam, ketinggian derajat dan agama Islam punya ajaran. Dan surat Yasin itu menunjukkan bila kita berada pada kebenaran selalu dapat ujian. Dan memang dunia adalah negeri ujian. Dunia ini adalah negeri ujian. Kalau enggak mau ikut ujian, syaratnya satu, jangan sekolah. Kalau sekolah mau kudu ikut ujian. Janganlah kita doa habis sholat, ya Allah hindarkan kami dari ujian. Orang bodoh. Jangan kita di sekolah kita bilang sama guru, Pak Guru, Bu Guru, hindarkan kami dari ujian. Ya wis, enggak ikut ujian. Teman kita naik kelas 2, kita kelas emang apa? Emang apa? Enggak ikut ujian. Sampai tahun besok masih begitu. Hindarkan kami dari ujian. Teman kita kelas 3, kita kelas, sampai teman kita sarjana, kita kelas 1. Orang ada di dunia kudu mengikuti ujian. Dunia ini madrasah. Maka segala yang kita temui yang tidak enak adalah ujian. Dan tugas kita menjawab soal-soal ujian itu dengan bukan asal jawaban, tapi kudu cerdas
jawaban kita. Dan beginilah hidup di dunia, saudara. Yang namanya kebenaran terus terganggu. Kalau enggak diuji, mana tahu emas, mana tahu timah, ya kudu dibakar. Kalau yang namanya emas, biar dibakar kayak bagaimanapun tetap emas. Yang namanya timah dibakar meleleh. Tapi kalau emas mau tetap emas, mau bagaimanapun juga. Boleh saja emas ditaruh di tong sampah, tetap emas. Nggak bisa dibakar, malah makin menghasilkan kelihatan murninya dia. Itulah emas. Boleh yang namanya emas orang di penjara, boleh badannya, tapi jiwa tidak bakalan di penjara, karena yang menguasai jiwa adalah Allah. Itu begitu. Boleh orang tidak di penjara, tapi kalau dia jiwanya terpenjara, susah dia hidup, meremelek dia hidup. Inilah kita hidup. Ujian itu macam-macam bentuknya. Ujian itu macam-macam bentuknya. Maka kita harus lulus ujian itu. Dunia ini negeri ujian. Kalau enggak pengen ketemu ombak, kuncinya gampang. Mainnya di kobak, di empang. Jangan di laut. Kalau yang namanya di laut mesti ada ombak. Kalau enggak pengen dapat ombak ujian hidup, jangan di lautan dunia, jangan. Mati aja. Sebab dunia mau tetap ndak bisa lepas dari ujian. Selama kita hidup di dunia, selama itu ada ujian. Ndak ada orang yang enggak diuji. Semuanya orang diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Maka bagaimanapun kita harus berdiri pada kebenaran, walaupun nyawa jadi taruhan. Itu begitu. Dan jiwa muslim harus begitu. Kebenaran harus kebenaran. Nggak bisa. Jangan sampai 1 ditambah 1 sama dengan 100. Kalau dikasih duit 10 juta mau. Ini namanya miring. 1 tetap tambah 1 sama dengan 2. Mau dikasih duit ratusan juta juga 2 aja. Karena kebenaran gak bisa ditukar. Itulah Bilal bin Abi Rabah. Bagaimana mereka? Bilal ditimpa batu, makin dipersekusi, makin merasa nikmatnya iman. Itulah kadar ujian berbeda-beda. Kalaulah kita mau ujiannya kecil, nggak kayak mereka-mereka ujiannya, maka kita harus bermanfaat selama di dunia ini sebisa kita. Bagaimana kita harus betul-betul menjadi pribadi Habib An-Najjar, menegakkan kebenaran, mendukung kebenaran. Habib An-Najjar itu mendukung daripada Rasul-Rasul. Habib An-Najjar orang soleh biasa, tapi ketika menyuarakan kebenaran habis Habib An-Najjar. Tak boleh dia hidup. Habisi siapa aja yang nyangkut sama dia, habis. Ya begitulah hidup. Dan kita orang di dunia ini, saudara, harus kita bolak-balik daripada surat Yasin ini. Bagaimana hidup kita betul-betul punya nilai dan manfaat. Punya nilai dan manfaat. Ini daripada kajian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun.
mati semuanya. Kalau sudah Allah teriakkan, maka tak ada yang pantas kita sombongkan dalam hidup ini. Kita diserang sama wabah yang namanya corona aja kocar kacir kita, bingung. Ya, ini adalah ujian. Bagaimana kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan segala takdir, dengan kekuasaannya Allah. Tapilah kita tak boleh jauh dengan Allah. Mati tetap kita mati, tapi kita harus bermanfaat kala kita hidup. Dan mati, hidup tidak perlu berkali-kali, hidup cukup sekali. Dan tidak perlu panjang-panjang umur. Tidak. Biarlah kita umur tak panjang, tapi bermakna hidup kita, berarti hidup kita. Itu sudah cukup. Dan itulah para nabi-nabi dan para rasul serta para sahabat-sahabat Nabi. Tak panjang kadang umur mereka, tapilah nama mereka dikenang. Siapa yang tidak kenal Bilal, siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdullah bin Amr, Uqbah al-Juhani, dengan segala kehebatannya. Kenapa? Mereka hidup cuma sekali, tapi namanya abadi. Karena mereka betul-betul dakwah Islamiah. Maka hendaklah kita sebagai muslim haruslah dakwah. Kita menyampaikan kebenaran adalah sebuah kebenaran. Sampaikan kebenaran itu. Sehingga kalau kebenaran kita mundur, kita diam aja, maka yang bakal merajai dunia adalah kebatilan. Kalau sudah kebatilan, bakal jadi repot pada kita mengisi hidup kita. Karena itu saudara, inilah kejadian daripada bangsa Habib An-Najjar yang zalim sama ulama. Akibatnya bangsa itu porak-poranda ditenggelamkan, hanya tinggal nama. Disebutlah kampung Antokia, tapi kampungnya dicari tak ketemu. Ada ulama dulu Antokia dari semenanjung Turki ujung Antokia, di mana dulu dakwahnya Nabi Isa alaihissalam sampai ujung Itali. Tapi yang gunung meletus kala itu adalah di Itali. Pompei itu adanya di Itali, meletus dan orang semuanya pada mati. Sekampung hilang, senegeri hilang, tidak ada, tahu kemana, ditelan bumi. Akhirnya digali daripada gunung itu, banyak ditemukan di bawah, tumpukan di ratusan meter. Ada orang banyak, pasar, rumah, genteng ketutup, dikubur hidup-hidup oleh Allah. Faidahum khamidun, mati semuanya. Maka kita hidup ini saudara, jangan sampai kita tidak membela kebenaran. Kalaulah kita tidak membela kebenaran, bungkam dari kebenaran, maka kita bakal habis, tergulung. Jangan sampai kita nasibnya seperti kaum Habib An-Najjar, mendolimi daripada para ulama, berakibat hilang dia punya negeri. Antokia tinggal sejarah, tapi abadi dalam Al-Quran. Al-Quran ditulis untuk menjadi pelajaran buat kita. Maka kita jangan begitu. Kita tak boleh zalim, tak boleh. Jangan kita begitu. Kita harus bijak. Lebih-lebih kita sama ulama, jangan, bahaya, bahaya, bahaya. Ini yang muncul. Bisa kalau hati kita dibutakan, akibatnya sulit menerima kebenaran, bahaya. Dan kisah yang ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran bukan sekadar kisah, tapi syarat dengan makna yang kita harus ambil ibrah dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua,
sehingga dengan hidayah itu Allah betulkan kita punya hati memandang kebenaran adalah kebenaran, dan Allah berikan taufik kita untuk mengikutinya, dan kebatilan adalah kebatilan, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk menjauhinya, untuk tidak mengikuti daripada kelompoknya, supayalah kita hidup ini betul-betul di bawah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Ini sajalah daripada kita ngaji dua ayat ini, sebab nanti penutupnya rada panjang. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Pertemuan-pertemuan mendatang saja kita bedah ayat-ayat itu. Ada yang ditanya mungkin darilah materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.